Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dijaga dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Selamat datang di channel gua. Jadi saat ini kita masih menceritakan suatu kisah atau tragedi yang terjadi di suatu desa yang ada di Kabupaten Kuningan pada tahun 2005 silam. Yang mana pada saat itu Desa X sedang membangun sebuah proyek untuk menyulap suatu hutan menjadi tempat wisata alam, tapi semuanya harus terhenti untuk sementara waktu. Karena pada saat proyek itu berlangsung, banyak kejadian-kejadian di luar nalar otak manusia atau kejadian-kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Tonton di part pertama. Linknya gua simpan di deskripsi, oke? Dan sesuai janji gua di part pertama tentang apa arti nama dari Gedong Maneh. Masih ingat kan kerajaan goib yang ada di hutan baru itu? Jadi artinya adalah gedong bangunan mewah, maneh menetap. Jadi mungkin maksudnya adalah siapapun manusia yang sudah masuk ke kerajaan itu, maka dia nggak bisa balik lagi ke dunia kita. Anjir, merinding gua. Oke lah, gak usah lama-lama. Buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe di channel Bucek Jurik, nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian, oke? Mari kita buka pintu gerbang alam mereka. Setelah kekacauan yang terjadi di Desa X karena gangguan dan teror dari mereka yang tak kasat mata yang berasal dari kerajaan goib di hutan baru, maka proyek pun ditutup untuk sementara waktu. Di saat proyek itu ditutup, pengelola yang ditemani oleh para pekerjanya mendatangi kembali rumah orang pintar di Desa X untuk minta bantuan supaya proyek mereka bisa dibuka kembali dengan aman tanpa gangguan-gangguan dari mereka yang tak kasat mata. Singkat cerita, setelah mereka sampai di rumah orang pintar itu, mereka pun langsung mengutarakan apa tujuan dan maksud mereka untuk datang kembali ke rumah beliau, yaitu untuk minta bantuannya supaya proyek mereka bisa dibuka kembali dengan aman tanpa gangguan-gangguan dari mereka yang tak kasat mata. Lalu orang pintar tersebut pun melakukan ritual dengan mantra-mantra yang keluar dari mulutnya, entah apa yang dibacanya. Singkat cerita, selesailah ritual itu dan orang pintar itu pun berkata, "Jika kalian ingin melanjutkan proyek tersebut, maka kalian harus memenuhi apa yang mereka pinta." Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Apa permintaannya, Bah?" "Jika ingin proyek kalian berjalan tanpa diganggu oleh mereka, maka kalian harus menumbalkan dua manusia. Yang pertama wanita yang sedang hamil dan yang kedua remaja tanggung." Spontan mendengar hal tersebut, sang pengelola proyek dan para pekerjanya langsung syok dan kaget. Lalu orang pintar itu pun menyarankan untuk tidak melanjutkan proyek mereka. Mendengar saran dari orang pintar itu, mereka pun jadi ragu dan takut untuk melanjutkan proyek mereka yang pada akhirnya sesuai persetujuan dari semua pihak, proyek pun resmi ditutup. Lalu, apakah dengan ditutupnya proyek tersebut semuanya akan kembali normal? Kita lanjut ke beberapa hari setelah proyek itu ditutup. Ternyata apa yang diminta oleh mereka yang ada di kerajaan goib itu seolah-olah mau tidak mau harus dipenuhi, karena setelah ditutupnya proyek tersebut, gangguan dan teror dari mereka yang tak kasat mata masih berlanjut yang menimpa kepada warga-warga di Desa X. Sampai tiba waktunya ada suatu kejadian yang dimana pada saat itu di Desa X ada seorang wanita yang sedang hamil muda. Ingat kan apa yang diminta oleh kerajaan goib di hutan baru itu jika proyek pembangunan wisata alam ingin dilanjutkan? Ya, wanita hamil dan remaja tanggung. Nah, wanita yang sedang hamil muda di Desa X itu seolah-olah sudah ditandai di mana suatu waktu wanita hamil itu sedang beristirahat selepas mengerjakan pekerjaan rumahnya. Tapi tiba-tiba
dia merasa dadanya sesak dan sakit tenggorokan, seolah-olah ada tangan yang sedang mencengkram dan mencekik lehernya. Lalu pihak keluarga yang mengetahui hal tersebut langsung bertindak dengan membawa wanita hamil itu ke rumah sakit. Tapi naas, di tengah perjalanan wanita hamil itu pun harus menghembuskan napas terakhirnya. Dia dan janinnya pun tidak terselamatkan. Gila nih kerajaan goib yang ada di hutan baru. Padahal proyek pembangunan wisata alam sudah ditutup, tapi kenapa mereka masih menuntut untuk meminta tumbal? Apakah mungkin karena di awal mereka membangun proyek wisata alam itu, mereka tidak mengawali semuanya dengan ritual? Sehingga karena hal tersebut membuat para penghuni kerajaan goib di hutan tersebut merasa tidak dianggap keberadaannya. Dan mungkin juga sebagian wilayah kerajaan goib itu sudah terusik dan terganggu sehingga menyebabkan sebagian penghuni kerajaan goib itu kehilangan tempat tinggalnya. Tahu gila sampai merinding gua. Kita lanjut ke beberapa hari setelah kejadian wanita hamil itu meninggal dunia. Setelah beberapa hari dari kejadian itu, ada lagi kejadian yang aneh, yaitu dengan meninggalnya remaja tanggung dengan kronologis yang cukup aneh. Jadi kronologisnya adalah awalnya remaja itu pergi ke hutan baru bersama orang tuanya untuk memanen melinjo. Saat sedang memanjat pohon melinjo, tiba-tiba remaja itu terpeleset dan jatuh ke bawah dengan ketinggian yang tidak seberapa. Lalu orang tuanya menanyakan, "Kenapa nak? Apakah ada yang sakit?" Lalu remaja itu pun menjawab bahwa dia tidak merasakan sakit ataupun luka. Akan tetapi orang tuanya tetap merasa khawatir dan bergegas membawanya pulang ke rumah. Setibanya di rumah, remaja itu pun tiba-tiba oleng lalu terjatuh tak sadarkan diri. Kagetlah orang tuanya. Mereka pun langsung membawa anak mereka ke dalam kamar karena mereka mengira bahwa anaknya hanya sekedar pingsan biasa. Tapi lama-kelamaan orang tuanya pun bingung kenapa anak mereka belum juga sadar, padahal sudah lama dia pingsan. Setelah diperiksa, ternyata anak mereka pun sudah meninggal dunia. Gila, merinding. Pasti di antara kalian ada yang mengira bahwa korban jiwanya hanya sampai wanita hamil dan remaja tanggung. Ternyata kalian salah besar. Karena selain mereka berdua, masih ada warga-warga lain dari desa X yang menjadi korban jiwa. Bahkan kematian mereka itu bisa dibilang mengenaskan dengan gejala-gejala yang sangat ringan. Merinding gua. Kita beralih dulu ke orang pintar yang ada di desa X. Ternyata orang pintar itu diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melihat aktivitas di kerajaan goib yang ada di hutan baru, yaitu kerajaan Gedong Maneh. Jadi seolah-olah orang pintar itu tabir atau hijab pembatas antara dunianya, yaitu dunia manusia, dan dunia mereka yang tak kasat mata. Di kerajaan goib itu sudah tidak ada batasan lagi, sehingga orang pintar itu selalu bisa meneropong dan mengetahui kejadian-kejadian dan aktivitas-aktivitas yang terjadi di kerajaan goib tersebut. Apa saja yang orang pintar itu lihat dari aktivitas-aktivitas kerajaan goib di hutan baru, dan bagaimana nasib para korban jiwa yang meninggal dunia di desa X? Nantikan kelanjutannya di part terakhir. Oke, gimana tuh tadi ceritanya? Keren abis kan? Oleh karena itu, buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe di channel Bucek Jurik. Nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan dari kisah ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan share cerita ini ke teman-teman kalian, agar gua bisa lebih semangat lagi di dalam mencari kisah-kisah menarik lainnya.